Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pernah mengatakan kepo itu berat. Kepo itu berat. Ya, kepo itu ketika kamu sudah tahu kamu akan diuji oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Ada ibu-ibu, ada penuntut ilmu, tahu keburukan saya, atau tahu kesalahan saya, atau saya tahu kesalahan ibu. Maka semenjak saya tahu aibnya, saya tahu kesalahannya, semenjak saat itu disorot dan dijadikan kita spotlight, dilihat terus oleh Allah dan dilihat terus oleh para malaikat. Menjaga tidak aib yang dia telah ketahui. Dan itu bisa jadi ada orang yang berhasil 5 tahun pertama, belum tentu 10 tahun berikutnya dia selamat. Ada yang selama 10 tahun dia menjaga aib saudaranya, belum tentu 20 tahun berikutnya dia selamat. Kenapa? Setiap dia sudah mengetahui aib, dia akan berada pada sorotan untuk dilihat terus-menerus. Apakah dia membuka aib atau tidak. Sekalinya membuka dosa, sekalinya membuka, dia terancam. Aibnya akan dibuka oleh Allah. Makanya lebih baik kita itu mengetahui yang manis-manis aja. Manis itu buruk kalau konteksnya makanan, ya. Tapi manis itu baik kalau kita mendengar dari saudara kita tuh yang baik-baik saja, sudah. Karena apa? Kita tidak pernah menjadi qudhat, kita tidak pernah menjadi hakim. Nahnu tu'atun wala qudhatun, dalam sebuah syair, dalam sebuah kata-kata hikmah. Nahnu du'atun wala qudhatun. Kita ini dai yang senantiasa menyuruh pada kebaikan, wala qudhat. Dan kita bukan hakim yang memeriksa semua kesalahan, semua aibnya setiap orang. Aibnya itu antara dia dengan Allah. Ya, kewajiban kita adalah menutup aib itu, kecuali pada perkara-perkara penyimpangan syariat yang terang-terangan diperlihatkan. Ya, maka itulah yang menjadikan kita memahami. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah bagaimana kita berusaha, kita berupaya. Di dalam kehidupan kita berupaya dan kita berusaha. Bagaimana upaya dan usaha kita itu adalah kita ingin bahwasanya kalau kita mencintai harus dideklarasikan. Bukankah semua butuh deklarasi? Kemerdekaan butuh deklarasi. Ucapan cinta butuh dideklarasikan dan diproklamirkan. Bahkan ketika kita menikah pun harus diproklamirkan, kan harus diucapkan dalam bentuk ijab qabul. Sama pula bahwasanya ketika kita betul-betul mencintai karena Allah, maka betul-betul kita harus mendeklarasikan, kita mengucapkan, kita mengabarkan. Bahkan kalau bisa kita berupaya mendatangi orang yang kita cintai dari tempat yang jauh, lalu mendatangi rumahnya, lalu mengetuk pintu rumahnya, lalu mengabarkan bahwasanya kita mencintai dia karena Allah. Itu bukan sesuatu yang sifatnya lebay, tapi itu sifatnya sesuatu yang sangat agung sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi. Ada seorang laki-laki yang menjadi saudaranya, lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi setiap langkah kakinya. Ya, maka malaikat itu bertanya kepadanya, kemana kamu? Aku akan pergi menemui saudaraku di kampung ini. Apa yang malaikat itu lalu berkata, apakah kamu mendapatkan satu nikmat darinya? Lalu orang itu berkata, tidak. Artinya, apakah kamu dapat keuntungan profit? Kamu dapat keuntungan duniawi ketika berteman dari dia? Enggak, saya enggak punya keuntungan duniawi dari dia, kata orang itu. Lalu apa yang menjadikan kamu lalu akhirnya bersusah payah mendatangi kampungnya untuk mengabarkan bahwasanya kamu mencintainya? Maka dia berkata, saya mencintainya karena Allah. Barulah pada saat itu malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Allah mengutusku secara khusus mengawasi setiap langkah kakimu. Maka sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Allah jatuh cinta sama kamu. Sebagaimana kamu telah jatuh cinta kepada saudara yang kamu datangi, dan tidak ada yang mendorongmu untuk mendatangi saudaramu kecuali semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya cinta itu butuh effort. Ya. Jangan kita menganggap, alah lebaylah pergi ke saudaranya saya. Endahlah. Kalau ada di antara kita, ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di Bintaro, lalu kita betul-betul mendapati teman kita ini baik, datanglah ke Bekasi, ketuk pintu rumahnya, katakan kepadanya, saya mencintai.
karena Allah. Yang mendengarnya itu jangan ketawa. Yang mendengarnya itu jangan menganggap, kamu ini apa sih? Hidup lagi capek-capeknya malah melihat dan mendengar orang semacam ini. Jangan gitu. Tapi itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang Allah kirimkan kepada dirimu. Mencintai karena Allah. Makanya akhirnya dikabarkan kepadanya. Dan sesungguhnya perkataan manusia, ketika dia mengatakan kepada saudaranya, saya mencintai antum karena Allah. Itu perkataan yang langsung mendapatkan respon dari Allah. Allah pun jatuh cinta kepada dirimu sebagaimana dirimu telah mencintai saudaramu karena Allah. Coba. Langsung direspon sama Allah. Coba di antara seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Di majelis taklim Ar-Royan. Berapa di antara kalian itu yang sudah mengatakan kalimat itu? Betul-betul tulus. Ya, karena pada waktu ketika Allah mengutus malaikat, fa'arsadahullahu fi madrajatihi, ketika Allah mengutus malaikat untuk mengawasi setiap langkah kakinya orang itu, malaikat kan nanya, kenapa sih kamu mencintai dia? Kamu dapat untung, kamu dapat free, kamu dapat fee, kamu dapat profit. Ya, ketika kamu mencintai dia, enggak, saya nggak dapat apapun ketika mencintai dia. Saya mencintai dia karena semata-mata karena Allah. Sayang saya dia karena Allah. Maka itu langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwasanya Allah pun jatuh cinta kepada setiap hamba yang melakukan perbuatan itu. Ya. Jangan kita lalu menutupi dengan sebuah perkataan, alah dia juga tahu kok saya mencintainya. Jangan dipendam. Yang sunnah bukan dipendam, yang sunnah disuarakan, dideklarasikan, diproklamirkan. Yang sunnah bukan kita berprasangka, insya Allah dia juga tahu kalau saya mencintai dia karena Allah. Jangan berprasangka semacam itu. Kita harus mengatakan, kita harus mengucapkan. Baru Allah akan merespon bahwasanya kita itu dicintai olehnya ketika kita mencintai saudara kita. Saya pernah ditanya, Ustadz bisa nggak diwakilkan dengan WhatsApp? Bisa, tapi nggak sebesar keutamaan yang kita baca dalam hadis riwayat Muslim tadi. Anna rajulan zaro akhahu lahu fi qaryatin. Seseorang datang kepada saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Fa arsadahullahu malakan fi madrajatihi. Dan Allah langsung utus malaikat, berarti ada usaha. Memang boleh pakai WhatsApp, tapi rasanya akan sangat berbeda. Rasanya pasti sangat berbeda. Dan pahalanya terus terang juga pasti akan berbeda. Kenapa? Karena segala sesuatu sebesar ujian yang kita lakukan dalam ketaatan, sebesar itu pula kita akan mendapatkan tambahan pahala. Ya, maka katakan, kabarkan kepadanya kalau kita mencintai dia karena Allah. Tapi maaf ya, saya harus menyampaikan, tidak boleh kepada lawan jenis. Tapi kalau kita betul-betul mencintai dia karena Allah, misalkan ada guru kita yang hanif, baik gitu. Dan betul-betul kita mencintai guru itu karena Allah, tapi beda lawan jenis, tidak usah dikatakan. Cukup didoakan dalam kebaikan. Tapi dalam perkara-perkara yang lainnya, jangan sampai ada perasaan yang timbul. Karena apa? Kalau ada lawan jenis, sudah saling mengagumi, lalu ada sebuah pembenaran dengan mengatakan, saya mencintai dia karena Allah. Yang kita khawatirkan, setan akan masuk, memanfaatkan celah ini untuk menebarkan fitnah pada hati kedua orang itu. Sudah, ini hanya untuk sesama jenis. Tapi saya lihat dia itu orang baik, Ustaz. Ya sudah. Kalau kita sudah lawan jenis, hati-hati. Takutlah kamu kepada fitnah. Karena fitnah itu bisa datang kapan saja. Dan merusak apapun ketenangan yang sudah kamu peroleh kalau kamu tidak waspada dengan fitnah.